Lewandowski with the interception. Diaz's flick. Jota dancing to score in the Merseyside derby. Merseyside sudah akrab dengan duka. 93 soccer fans died in today's FA Cup disaster, Europe's worst ever sporting tragedy. Tapi tragedi yang satu ini terasa mengguncang jiwa. Got some incredibly tragic news, and that is that Liverpool and Portugal forward Diogo Jota has died in a car accident in Spain. Diogo Jota, jantung sunyi di sisi kiri Anfield, tewas dalam kecelakaan tragis di jalan tol Spanyol. Usianya baru 28. This was Gondomar's saddest day. Masih ada musim-musim yang seharusnya jadi miliknya. Masih ada gol-gol yang belum sempat dicetak. Tak ada peringatan, tak ada perpisahan. Tapi untuk mengenangnya, kita akan menelusuri jejak yang ia tinggalkan. Dari penolakan demi penolakan di masa remaja, langkah pertamanya di Paços de Ferreira, mimpinya di Wolverhampton, hingga malam-malam magis di bawah lampu Anfield. Diogo Jota, lovely turn. Jota! Yes! Incredible! Ini bukan sekedar kisah tentang seorang pemain. Ini perjalanan tentang seseorang yang bahkan tak sempat menua. Ini adalah warisan Diogo Jota. Simak kisahnya. "28 tahun lalu, Diogo José Teixeira da Silva lahir di Massaleiros dan tumbuh besar di Gondomar, sebuah kota kecil tenang yang terletak di timur Porto. Dia bukan anak ajaib. Dia tak berasal dari akademi elit. Dia berbeda, terlalu sederhana. Ayahnya mengatakan, Jota tak pernah meminta apapun, bahkan untuk sepasang sepatu sepak bola bermerek. Mungkin karena dia tahu, dia hanya berasal dari keluarga sederhana. Kedua orang tuanya hanya pekerja pabrik. Namun, tak ada yang bisa menghalanginya untuk sepak bola. Saat usianya 6 tahun, bocah itu pernah menangis dan memohon pada sang ayah agar membatalkan les berenang karena bentrok dengan jadwalnya latihan sepak bola. Kecintaannya untuk permainan itu semakin membesar sejak dia menyaksikan Portugal melaju ke final Euro 2004. Sejak kecil dia juga mengagumi Cristiano dan menjadi fans berat Everton. Tak seperti remaja lain yang banyak bermain di luar rumah, Jota lebih memilih menghabiskan waktunya untuk latihan dan bermain PlayStation. Di rentang usia 9 hingga 17 tahun, dia bermain untuk klub lokal Gondomar. Namun, dia harus membayar uang bulanan agar tetap bisa bermain. Tak ada klub besar yang mau merekrutnya. Menurut mereka tubuhnya terlalu kecil. Rasa haus ini sudah ada dalam diriku sejak aku masih kecil. Mungkin karena saat aku tumbuh dewasa, aku tak pernah bermain untuk klub besar. Beberapa dari rekan setimku pergi ke Porto atau Benfica. Aku pun pernah menjalani uji coba di sana. Tapi aku tak pernah bertahan. Aku termasuk salah satu yang bagus, tapi tak pernah menjadi yang terbaik. Bagiku situasi itu sangat sulit, terutama karena untuk bermain di klub,
orang tuaku harus membayar. Aku merasa berhutang, terutama karena melihat bagaimana perjuangan mereka untuk mendapatkan uang itu. Setelah banyak penolakan, salah satunya Porto, Jota akhirnya menandatangani kontrak dengan tim muda Paços de Ferreira di tahun 2013. Dia dipromosikan ke skuad utama di awal musim 2014-2015 dan melakukan debut seniornya pada 19 Oktober 2014. Tapi di musim yang sama pula, dia terpaksa absen selama 1 bulan karena didiagnosis menderita penyakit jantung. Jota pertama kali tampil di Liga Primeira Portugal pada 20 Februari 2015. Masuk sebagai pemain pengganti untuk Diogo Rosado dalam pertandingan imbang 2-2 melawan Vitória de Guimarães. 3 bulan kemudian, dia menandatangani kontrak baru berdurasi 5 musim dengan Paços dan memilih tinggal di asrama klub agar bisa fokus dan belajar bahasa asing. Semusim berlalu, tepatnya di bulan Maret 2016, Atletico Madrid memutuskan untuk merekrutnya. Kala itu, nama Jota memang mulai bersinar di Liga Portugal. Dia menjalani musim yang gemilang dengan mencetak 14 gol dan 10 assist. Enrique Cerezo langsung membayar 8 juta euro untuk transfernya. Namun, yang mengejutkan banyak orang, dia tidak pernah mengenakan seragam Los Colchoneros itu dalam pertandingan resmi. Dia tidak menjalani debutnya. Hanya sebulan setelah kedatangannya, klub itu langsung memutuskan untuk meminjamkannya ke Porto. Strategi Diego Simeone serta kedalaman skuad Atletico dikabarkan menjadi alasan mengapa Jota tak pernah mendapat kesempatan untuk bermain. Peminjamannya ke Porto menjadi tahap krusial dalam pengembangan permainan profesionalnya. Dia mendapat pengalaman bermain di Liga Champions dan dengan cepat beradaptasi di sepak bola tingkat Eropa. Jota harus bersabar sebelum diberi kesempatan untuk bermain di bawah tim yang kala itu dilatih Nuno Espirito Santo. Tapi saat peluang itu datang, dia langsung memberi dampak yang kuat, mencetak hat-trick dalam penampilan perdananya saat mereka menghadapi Nacional. Gaya melatih Nuno pun memainkan peran kunci dalam membentuk keterampilan teknis dan mental Jota. Nuno langsung mengenali kecepatan, teknik, dan naluri alami Jota dalam mencetak gol. Bersama pelatih itu, Jota belajar menjadi pekerja keras dan pemain serba bisa, bergerak mulus di lini depan, dan menjadi efektif baik di tengah maupun di sisi sayap. Sepanjang musim 2016-2017, Jota tampil impresif dan menjadi favorit penggemar. Dia pun berhasil mencetak 9 gol dan 5 assist untuk Porto. Jota berharap bisa tetap tinggal di negaranya. Namun klausul pelepasannya terlalu mahal, sekitar 22 juta pound. Porto tak mungkin mengeluarkan uang sebesar itu. Jota pun tak ingin kembali ke Atletico jika dia tak akan mendapat jam bermain. Syukurnya, tawaran dari Wolverhampton datang. Di awal musim panas 2017, dia dikontrak dengan status pinjaman selama semusim. Sejak Wolf diambil alih konglomerat Tiongkok di tahun sebelumnya, banyak pemain milik super agent Jorge Mendes yang direkrut klub itu.
termasuk Ruben Neves dan Raul Jimenez. Jimenez down the right hand side, driving forwards into the penalty area. Raul Jimenez to shoot. Raul Jimenez to... Wolverhampton memang sedang membangun skuad untuk promosi ke Liga Primer. Jota scores. Oh my goodness, what a start! Mudah bagi Jota untuk beradaptasi. Karena selain memiliki rekan-rekan Portugalnya, Nuno yang sebelumnya melatihnya di Porto juga datang ke Molineux. Ryan Bennett, salah satu pemain kunci di masa Nuno mengenang. Diogo adalah otak yang luar biasa di lapangan. Dia begitu bertekad, bersemangat, dan mentalitasnya untuk menang tak tertandingi. Aku yakin saat ini dia ada di lapangan utama, mengawasi orang-orang yang dicintainya, dengan semangat yang sama di matanya. Beristirahatlah dalam damai, Diogo. Kau akan disayangi dan dirindukan banyak orang. Entah itu di pertandingan ataupun di lapangan, standar Jota tak pernah menurun. Sikap dan etos kerjanya menjadi teladan bagi para pemain di sekitarnya. Sebagai pribadi, ia adalah sosok yang luar biasa. Ia menunjukkan empati dan rasa hormat kepada semua orang yang ditemuinya, apapun status mereka. Bermain di Championship memang menjadi pengalaman berharga bagi Jota. Dia menghadapi sepak bola dengan gaya berbeda dan jauh lebih kompetitif. Saat aku setuju bermain untuk Wolves, orang-orang di Portugal tak mengerti. Di sana kami memang hanya menonton Premier League. Kami tidak menonton Championship karena liganya lebih rendah. Jadi mereka bilang, sungguh tak masuk akal bagi seorang pemain yang sudah bermain untuk Timnas dan Liga Champion pindah ke Divisi 2 Inggris. Selama musim pertamanya untuk Wolves, Jota mencetak 17 gol dalam 44 penampilan. Memimpin tim itu memenangkan Championship dan promosi ke Liga Primer. Di pertengahan musim, Wolves mengontraknya secara permanen dengan nilai pembelian senilai 14 juta pound. Dia beradaptasi dengan cepat di liga utama yang keras. Namanya mulai melejit. Selama 2 musim berikutnya, untuk 61 penampilan, Jota mencetak 16 gol liga dan 6 assist, serta membantu Wolves mengamankan tiket Liga Eropa untuk musim 2019-2020. Dia pun tampil gemilang di pentas Eropa, mencetak total 9 gol selama perjalanan timnya dari fase kualifikasi hingga perempat final. Dampak Jota langsung disadari Jurgen Klopp. Pelatih Liverpool itu bahkan sudah tertarik padanya sejak pertandingan pertama Jota untuk Wolves. Klopp sangat terkesan dengan disiplin, kreativitas, dan hasratnya di lapangan. Meski Jota tak menyadari jika dirinya sudah dipantau, tim rekrutmen Liverpool yang kala itu dipimpin Michael Edwards memasukkannya ke dalam radar mereka. Tepatnya di awal musim 2020-2021, The Reds membawanya ke Anfield dengan pembelian senilai 41 juta pounds. Meskipun waktu itu ada skeptisme dari fans dan pandit tentang posisi Jota di lini depan elit Liverpool, Klopp melihat atribut dari diri Jota yang melengkapi di lini serangnya. Bagi Klopp itu adalah rekrutan sempurna. Menurutnya, Jota memenuhi semua kriteria pemain Liverpool. Seorang finisher alami dengan kecerdasan, mobilitas, dan kemauan untuk menekan dan bertahan. Penampilannya di Wolves meyakinkan manajemen Liverpool
untuk berinvestasi. Bahkan di tengah krisis keuangan akibat pandemi. Neves trying to thread one through, and it's through to Jimenez, and Jota's in the middle. Jota! Oh! Oh, Diogo Jota! Diogo Jota! Diogo Jota! Surely wins the game for Wolves. It's remarkable. It's incredible. Nuno's running to the south bank. You could not write this script. It has been the most unbelievable game of... Pemuda itu tiba di Liverpool saat sedang lockdown, yang membuat keterlibatan media menjadi sangat terbatas. Jota membuat sendiri vlog perjalanannya dari Wolverhampton ke klub barunya. Dia mengeditnya sendiri dan berbicara dengan aksen Liverpool. Aku tak sabar untuk memulai. 8 a.m. I'm making my way from Wolverhampton to Liverpool. It's going to be huge in the next few hours. No media team to cover this journey, so I'm doing it myself. Jota langsung nyaman berada di level elit Liverpool. Dia berkembang pesat dengan kualitas hebat di sekitarnya. Pep Lijnders, asisten manajer klub saat itu, bahkan menyebut Jota sebagai monster pressing. Karena energinya yang tak kenal lelah dan kebiasaannya yang suka mengganggu pertahanan lawan. Jota selalu tampil gemilang di momen-momen penting Liverpool. Jika dia berada di lapangan, dia selalu menjadi ancaman bagi tim lawan dan membantu timnya menjadi lebih baik dengan keberadaannya. Selama 5 musim mengenakan merahnya Liverpool, Diogo Jota memberikan segalanya. Dalam setiap sentuhan, setiap larinya yang tak kenal lelah, setiap gol yang ia cetak, meski tubuhnya tak selalu dalam kondisi terbaik. Ia memenangkan segalanya yang bisa diraih di tanah Inggris. Gelar Liga Primer, Piala FA, hingga trofi Carabao. Namun angka-angka itu tak pernah bisa sepenuhnya menangkap cerita Jota. 65 gol dalam 182 penampilan hanyalah permukaan dari apa yang sebenarnya ia bawa ke Anfield. Jika cedera tak datang saat ia sedang dalam performa terbaik, mungkin statistiknya berbicara lebih banyak. Tapi begitupun, Jota tak pernah mengeluh. Dia terus berlari, terus mencetak. Karena bagi Jota, mencintai Liverpool berarti bertarung untuk setiap momen. Bahkan ketika tubuhnya sendiri mulai menyerah. Jota tak kesulitan membangun ikatan dengan Kopites. Baginya sepak bola bukan hanya pekerjaan. Sama seperti yang dilakukannya di Wolves, dia memahami Liverpool sebagai sebuah kota, tempat ramai yang keras, di mana sepak bola lebih penting dari apapun. Dia profesional dan disukai semua orang, baik itu rekan setim ataupun para pelatih. Untuk timnas Portugal, Diogo Jota menjalani debutnya untuk Portugal pada November 2019, menggantikan Cristiano Ronaldo dalam kemenangan atas Lituania. Ia mencetak gol internasional pertamanya setahun kemudian melawan Kroasia dan tampil di Euro 2020.
mencetak 1 gol sebelum Portugal tersingkir di babak 16 besar. Cedera membuatnya absen dari Piala Dunia 2022. Namun ia bangkit dan mencetak 2 gol dalam kemenangan 9-0 atas Luxembourg di kualifikasi Euro 2024. Kemenangan terbesar Portugal dalam sejarah. Dia masuk skuad untuk Euro 2024 dan tampil dalam 3 laga hingga Portugal gugur di perempat final. Pada Mei 2025, Jota menutup karir internasionalnya dengan manis, membantu Portugal menjuara UEFA Nation League setelah mengalahkan Spanyol lewat adu penalti. Pertandingan terakhirnya sebagai pesepak bola. Kecintaan Jota pada sepak bola melampaui lapangan hijau. Ia bukan hanya maestro di dunia nyata, tapi juga penguasa virtual. Saat pandemi membekukan dunia, Jota justru bersinar. Mewakili Wolves, ia menjuarai FIFA 20 Premier League Invitational, menaklukkan Trent Alexander-Arnold di final. Setahun berselang, ia mencatat rekor sempurna 30-0 dan merajai FIFA 21 Champions Leaderboard di PlayStation. Menjadi yang terbaik di dunia. Bahkan di FIFA 23, namanya masuk jajaran elit Eropa dan lolos ke E-Champions League. Gol-golnya di lapangan kerap dirayakan dengan duduk bersila, seolah sedang menggenggam controller. Simbol ikonik dari 2 dunia yang ia cintai. Tahun 2021, ia membentuk tim e-sports sendiri, yang kemudian berevolusi menjadi Luna Galaxy. Wujud nyata, mimpi kecil seorang gamer yang juga bintang besar sepak bola. Juli 2025, di sepanjang jalan tol Zamora yang lengang, takdir menyiapkan akhir yang tragis. Jota tak diizinkan kembali ke Inggris untuk memulai musim baru ataupun ambisi baru. Tanpa aba-aba, kecelakaan itu mengakhiri segalanya. Bersama adiknya Andre Silva, Jota dipanggil pulang, bukan ke rumah, bukan ke lapangan hijau yang dicintainya, tapi menuju keabadian. Ia pergi membawa sejuta mimpi yang belum selesai, meninggalkan 3 anak yang masih belajar mengeja arti ayah, meninggalkan seorang kekasih yang telah menemaninya sejak masa remaja di masa relos, dan meninggalkan orang tua yang harus mengubur 2 anaknya. Itu adalah luka yang takkan bisa sembuh. Dia juga meninggalkan karir yang mungkin masih belum mencapai puncaknya. Sahabat, pelatih, rekan setim, bahkan rival, semuanya sepakat. Dunia kehilangan bukan sekedar pemain hebat, tapi manusia langka yang mencintai sepak bola dengan seluruh jiwanya. Musim baru itu tak pernah datang baginya. Ucapan Jose Mourinho mungkin mewakili perasaan kita. Saat seseorang meninggalkan dunia ini, biasanya kita akan mengatakan, "Oh, dia orang baik." Dan Diogo adalah laki-laki yang sangat baik. Agen kami sama. Jadi aku benar-benar tahu banyak tentang dia. Dan semua orang di Liverpool pun tahu bahwa apa yang kusampaikan itu benar. Dia adalah anak yang tak melewati semuanya dengan mudah. Dia harus berjuang untuk berada di tempat di mana dia berada sekarang.
Dia bukan berasal dari generasi ini. Dia tak berusaha menjadi protagonis, tapi protagonis menemukannya karena bakat. 3 anak tanpa ayah, seorang wanita muda tanpa suami. Kedua orang tuanya kehilangan kedua putranya. Sungguh gila, sulit untuk dipahami. Mungkin suatu hari nanti kita akan mengerti, tetapi tidak sekarang. Untuk tetap mengenang dan menghormatinya, Liverpool memensiunkan secara permanen nomor punggung 20 mereka. Nomor itu tak akan digunakan lagi, baik untuk tim utama pria, wanita, ataupun akademi. Bagi sebagian orang, Diogo Jota mungkin hanya nama di lembar skuad. Tapi bagi mereka yang mengikuti perjalanannya, dari jalan sempit Masarelos, ke debut di Paços de Ferreira, dan ke malam-malam ajaib di Anfield, Jota adalah bukti bahwa mimpi besar bisa lahir dari jiwa yang sederhana. Kini, kita tak lagi melihat larinya di sisi kiri, atau penyelesaiannya yang tenang di depan gawang. Tapi dalam kenangan, dia akan selalu hidup. Entah itu lewat gol-gol yang pernah dia torehkan, atau lewat ingatan. Terima kasih Diogo Jota untuk semuanya.